Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Fajar MPDI selaku dosen mata kuliah PPKN dan teman-teman semua yang saya banggakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dari kelompok 9 dapat menyelesaikan tugas presentasi PPKN yang berjudul Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sebaik-baiknya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama yaitu saya sendiri, Putri Indah Parwati. Yang kedua yaitu Muhammad Siska Mandika. Yang ketiga yaitu Dian Septiana Putri. Adapun pokok bahasan yang akan kami sampaikan yaitu 1. Konstitusi, 2. Undang-Undang Dasar 1945, 3. Supremasi Undang-Undang Dasar 1945, 4. Konvensi. Baiklah, langsung saja kita pada pembahasan yang pertama yaitu konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Latin yaitu constitutio, kemudian berkembang di Prancis dengan istilah constituir yang berarti membentuk. Konstitusi juga disebut dengan undang-undang dasar yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu grondwet. Kata grond berarti tanah atau dasar dan wet berarti undang-undang. Pada masa Yunani kuno, sudah dikenal istilah konstitusi oleh Aristoteles dalam tulisannya yang membedakan istilah antara politeia dan nomia. Politeia diartikan sebagai konstitusi, dan nomia diartikan sebagai undang-undang. Di Jerman, istilah konstitusi dikenal dengan istilah Grundgesetz, yang juga berarti undang-undang dasar. Di Inggris, konstitusi dikenal dengan istilah Constitution, yang berarti undang-undang dasar, yakni keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan yang mengatur secara mengikat bagaimana suatu pemerintahan itu diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Konstitusi disamakan pengertiannya dengan hukum dasar, yang sifatnya bisa tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan undang-undang dasar adalah hukum dasar yang tertulis atau yang tertuang dalam suatu naskah atau dokumen. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar merupakan bagian dari sebuah konstitusi, sedangkan di samping Undang-Undang Dasar 1945, masih ada bagian lain dari hukum dasar yakni yang sifatnya tidak tertulis, dan biasa disebut dengan konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Menurut Sri Sumantri, dengan mengutip pendapat dari Steinbeck, mengatakan bahwa terdapat 3 materi muatan pokok dalam konstitusi, yaitu 1. Jaminan hak-hak asasi manusia, 2. Susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, 3. Pembagian dan pembatasan kekuasaan. Adapun tujuan dari konstitusi ada 3. 1. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. 2. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dan penguasa sendiri. 3. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya yang kedua yaitu hukum dasar tertulis atau undang-undang dasar. Secara umum menurut E.C.S. Watt dalam bukunya Constitutional Law, Undang-Undang Dasar menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisikan hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau, tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa,
Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu yang sekarang maupun untuk waktu yang akan datang, suatu keinginan di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Adapun bahasan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada 3, yaitu 1. Hal bentuk negara, 2. Hal lembaga negara, dan 3. Hal warga negara. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sejak 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar Sementara yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959. Yang keempat yaitu Undang-Undang Dasar 1949 yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1959 sampai dengan sekarang. Perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Adapun dasar pemikiran dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden yang meliputi kekuasaan eksekutif dan legislatif, khususnya dalam membentuk undang-undang. 2. Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luas atau fleksibel, sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsir atau multitafsir. 3. Kedudukan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 seringkali diperlakukan dan mempunyai kekuatan hukum seperti pasal-pasal atau batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tahap-tahap amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu ada 4. Yang pertama yaitu amandemen pertama pada sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat yang disahkan tanggal 19 Oktober 1999. Yang kedua yaitu amandemen kedua pada sidang tahunan MPR disahkan tanggal 18 Agustus tahun 2000. Yang ketiga yaitu amandemen ketiga pada sidang tahunan MPR yang disahkan tanggal 9 November tahun 2001. Yang keempat yaitu amandemen keempat pada sidang tahunan MPR dan disahkan tanggal 10 Agustus tahun 2002. 3. Supremasi Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang dasar berbeda dengan undang-undang biasa. Undang-undang dasar dibentuk menurut cara yang istimewa. Cara tersebut berlainan dengan cara pembentukan undang-undang biasa. Demikian pula badan yang membuat undang-undang dasar berbeda dengan badan yang membuat undang-undang biasa. Karena dibuat secara istimewa, maka undang-undang dasar dapat dianggap sesuatu yang luhur. Ditinjau dari sudut politis, dapat dikatakan bahwa undang-undang dasar sifatnya lebih sempurna dan lebih tinggi daripada undang-undang biasa. 4. Hukum dasar tidak tertulis atau konvensi. Konvensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun sifatnya tidak tertulis. Konvensi ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1. Merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. 2. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan berjalan secara sejajar. 3. Diterima oleh seluruh rakyat. Dan 4. Bersifat sebagai pelengkap sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar.
Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.